Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma rabbana tabayyana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambungi memang pengajian untuk pertemuan kali ini. 2 minggu yang lalu itu kita sudah bahas persoalan yang dianggap oleh yang punya kitab Imam Ibn Rushd itu mengatakan bahwa ada beberapa kesyariat persoalan irawat dingnya menjadi perbedaan pendapat di tangan atau panditai. Jadi saya mereview beberapa persoalan kembali. Yang pertama, Imam Ibn Rushd mengatakan ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai dalil. Yang pertama, al-am yuradu bihil am. Iro ayat iro umum itu, semi umum berlaku semua. Nah, iro nakat iro ayat iro umum toy. Istilahnya dalam ilmu usul fikih dan ulumul Quran, lafaz am yuradu bihil am. Iro ayat iro umum itu, kemudian iro nakat itu umum toy. Jadi umum bahasanya dan memang berlaku untuk umum. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan al-khas yuradu bihil khas. Misalnya al-khas yuradu bihil khas, bicara tentang khusus. Tapi memang juga yang diinginkan oleh ayat itu memang berlaku khusus, tidak berlaku umum. Jadi sibolikan dan lagi pertama ya. Yang ketiga, lafaz am tetapi yuradu bihil khas. Ada ayat yang lafaznya umum tetapi yang dimaksud ayat itu tidak umum, tapi dia cuma khusus. Jadi yang ketiga, yang keempat, ada ayat yang khusus tapi yang dimaksud adalah umum. Jadi berlaku umum yang dimaksud dengan umum, kemudian berlaku khusus yang dimaksud dengan khusus, terus berlaku umum tetapi sebenarnya yang diinginkan adalah khusus. Terus ada juga yang berlaku khusus, sebenarnya yang diinginkan adalah umum. Nah, di sini ulama, ada guru tokoh pambetero bervariasi dan banyak pendapat untuk menentukan ayat umum dewe atau nggak berlaku umum atau berlaku khusus. Nah, di situ lagi ulama bertengkar. Ya kok berlaku umumnya karena mana tahu ya kok berlaku khusus sesak nih tahu kena. Nah, itu nanti kata Imam Ibn Rushd ketika membahas tentang beberapa persoalan itu yang memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kita sudah jelaskan beberapa contoh pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian di sini di halaman 2 di buku saya yang saya pegang ini, maka di baris kedua sebelum terakhir, maka di baris terakhir di halaman 2 maka ada lagi persoalan yang muncul yang bisa menjadi perbedaan pendapat. Angkasi persoalan itu tadi, angkasi persoalan asal buat dingin menjadi perbedaan pendapat di sisi nanti guru kepapan deteh asal nanti guru teh membrus di makai wahasihi yang nasa persoalan itu imma ayati al mustada biha fi'lihi bisigatil amr wa imma ayati bisigatihi khabar. Nah, angkatogan ayat atau hadisa iro uninna ayat iro atau hadisa iro perintah. Jadi dia struktur kalimatnya fi'il amar dalam bentuk perintah. Berarti iro iro perintah tuh enggak. Nah, jadi strukturnya perintah
terus yang menjadi persoalan ya ko perintah berarti perintah to agak nakatai. Nah, angka to bisigatil khabar. Angka to ayat dia tidak ada perintahnya, dia hanya memberikan informasi dalam bentuk berita. Bisigatil khabar. Khabar itu kan berita. Tetapi si tomangna nakatai iro ayat iro tania sekedar informasi, tetapi ada perintah yang diinginkan oleh ayat itu. Gerunasa ada geruta yang memiliki banca di persoalan to perbedaan pendapat di sisi atau pandangan. Jadi yang jelas-jelas yang contoh itu tentang yang bersifat perintah umum itu kan seperti aqimis sholata, tiga sempajang itu kan perintah. Bukan perintah dan jelas dia nakatero ayat itu perintah. Nah, ada juga ayat atau hadis dia tidak datang, dia tidak memberi dia nanti perintah, tetapi makbiran informasi. Misalnya hadisnya Nabi tentang makbun isi kan ada satu hadisnya Nabi tentang makbun isi, maka hadisnya laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu'i. Maka dia lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwalan hadisnya bining ngeruna dia nama tanah Nabi go resisten umatku wa perintang itu tungka majin dia makbun isi ni. Itu sikat gigi, siwak itu. Hadisnya saya ulangi lagi hadisnya, maka dia lebih Nabi laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu'i. Bining dia nama tanah Nabi go umatku kalau perintah mana yang umatku tungka majinnya serekomen makbun isi. Itu kan hanya berita itu. Datar itu tidak ada perintah di situ ayat, maka kami kita beningnya dia nama. Nah, maka yang ada guru atau pandai ketika menyikapi, ketika dia bertemu dengan pola kalimat seperti ini, baik jadi dalam hadis atau di dalam ayat, mereka mengatakan di sana ada beragam pendapat, muncul mega tanganan dari guru atau pandai maka dah ia rokok makbun isi ikoto majin ni sunnai angkato maka dah wajib angkato maka dah mubai. Nah, itu bervariasi. Kenapa? Karena sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang isi kutungka majin ni de nakara nabi maka bening la an asyukka ala ummati de namare nabi go umatku lau suruh tungka majinnya mabun isi nih. Nah, itu kan Nabi memberi hanya itu datar itu tidak itu ikhbariyah, hanya informasi, tidak ada perintah di situ. Nah ini dalam perintah dalam al-amr itu perintah itu ada dua macam. Nasaran dari guru tayo menurus di yaro perintah nina berarti yaro nakate perintah tungan. Jadi perintah, tujuannya perintah. Yang kedua, ada juga kalimat yang struktur kalimatnya bukan perintah, dia khabariyah, informasi. Tetapi apakah dalam struktur perintah khabariyah informasi yang diberikan Nabi itu setelah dikaji ternyata di situ juga ternyata bukan hanya sekedar informasi, tetapi ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis itu. Nah, pesan itulah yang dibaca oleh ulama kita beragam. Karena ada guru kemakada wajib makbun isi, kemakada sunnah makbun isi. Si sunnah itu pak bagi-bagi yang kemakada sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad yang kemakada dia sunnah muakkad sunnah dalam nih. Nah, di situ bervariasi. Jadi saya hanya kasih contoh tentang persoalan sikat gigi dan banyak soalan di situ dan jadi nasa ngambil guru lahu kita punya guru besar kita maka dari ya kutu persoalan fikih kita mai IPG ibu ibaca ipelolong pak kita IPG ibu ibaca ipelolong pak kita nasa ngambil guru. Nah, selesai persoalan amar kita masuk lagi ke persoalan lain makotoro nasa na nagutin mamlurus ni. Wa kazalika al-mustadatar imma ayati bisigatin nahi imma ayati bisigatin khabar yuradu bihin nahi. Ang katona sa nabita aya ang nagutin mamlurus yang katona sang aya ang kato hadisa memang iya hadisa larangan di situ larangannya di situ
memang yang dimaksud di situ hadis itu adalah larangan. Larangan itu. Nah, angkatonasan larangan, tapi dia hanya dalam bentuk memberikan informasi di situ. Sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah dari situ adalah larangan. Jadi makamparnya lebih tadi mina poin, maka makampar nggak cuma informasi. Sama tadi dalam bentuk amar itu, dalam bentuk perintah. Jadi angka perintah memang perintah itu nakatai. Angka itu perintah ieu nabi tero atau ayat ia raja hadis ero yang berbicara tentang perintah itu hanya memberikan informasi. Jadi ketika dia memberikan informasi, sebenarnya di situ ada perintah di informasi itu. Nah, sekarang kita pindah ke larangan. Angka to ayat ya raja hadis makam permemengi latihan memengi makatian memengi, dan sebenarnya memang larangan di hadis di dalil itu. Yang kedua, angka to hadis atau ayat dia hanya memberikan informasi. Tetapi sebenarnya dalam informasi itu bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar pemberitaan, tetapi ada larangan yang sebenarnya yang terjadi di sini. Ada larangan yang terjadi. Ada larangan yang nanti ketika kita bersentuhan langsung dengan persoalan fikih, kita akan banyak ketemu dengan seperti itu. Iya, banyak ketemu dengan seperti itu. Yang kalau dalam ayat itu yang hanya yang apa namanya ayat-ayat itu memang banyak nanti kalau kita melacak di situ, dan ketika menentukan bahwa ini sigatul akhbar informasi yang diberikan oleh Rasulullah hanya sekedar pemberitaan saja tapi mengandung larangan, di situ bervariasi lagi ulama dalam menilai angka pandita maka de informasi bawaan ya angka pandita maka tidak. Kalau kita kaji lebih dalam itu memang ada perintah yang dikandung. Jadi ia kanjak na tu ko si di dalela ita aja na si di na sebab angka dalela matatungan kaya sa matatungan angka dalil itu terjadi memang ada rangkaian dari beberapa persoalan sehingga dalil itu muncul dengan sendirinya. Ia naroon na istilahkan ang diguta ya ko ayai ia naroon yasan asbabun nuzul sebab yang menyebabkan ayat itu turun supaya kita bisa melihat dalil itu secara utuh. Angka to ko hadis ai yana rayasan asbabul wurud, sebab-sebab yang menimbulkan kenapa hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah. Jadi dua rundangnya roh, angka amar perintah memengi, yang kedua angka informasi, tapi yang sebenarnya yang ingin disampaikan di situ adalah perintah. Begitu juga larangan. Ada larangan sekedar larangan, ada juga memang larangan tapi informasi yang diberikan Rasulullah tentang hal itu, tapi sebenarnya dalam informasi itu terkandung larangan. Iya, terkandung larangan. Nah, ia na sa ngante guru taro makadani yang ada guru tayo membelusi. Kalau dia bersifat perintah, fahal yahmilu al-muda al-fi'li biha ala al-wujubi au ala nadabi ala ma sayuqalu fi haddil wajib au mandubi ilaih. Nasa ko parentay, makanya di malabina na bita, makanya di gurute magdurus di, nasa ko parentay, lay pahamal tutunga giro agagay sebagai perintah atau di. Ya ko parentay, ya kung kaparentah ada yang bentuk amar dalam ayat atau dalam hadis, ipahamal luto giro agagay sebagai perintah tungang atau di. Jadi di situ terjadi perbedaan. Yang sangat kental itu karena ini bisa sekaligus dua contoh, bisa dalam bentuk larangan, bisa juga dalam bentuk perintah. Ayat yang berkaitan dengan sholat Jumat, maka dari itu ayatnya tuh, ya ayyuhallazina amanu Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Kan ayatnya berbunyi begitu. Jinasa ko banite ko jumai, banite ko jumai. Akad din na lumasampay, bergegas na sembahyang. Terutama itu kalau azan kedua. Terutama kalau azan kedua itu kan berarti khatib sudah di mimbar. Oh, ya maka ya fas'au ya rufana kapiri-piri na lo masigi kalau itu ayatnya kita depan kepiri-piri no. Nah di situ ada juga fazarul bai.
selain dangkangi. Nah, okoro makada perintah fazarul bairo selain dangkangi ro, angkana to pandita makada harang di tema balu kukurani batawi kujumai. Kalau angkana to pandita poi makoro harang di tema balu apa makada ya selain ini balu mulono, kuni kumakundai mak balu. Tani arwani. Nah, di situ kan muncul lagi persoalan nakada makan mana? Nah, ya ayat tentang wazarul bai itu apakah dia berlaku umum? Kan kita sudah bahas sebelumnya. Apakah dia al-am yuradu bihil am betul mana nakan mana sini na padangkangi? Iya. Yang tahu pada kata makada umum ini ayat umum. Angka makada khusus, khusus itu berarti ya to minak nawajikan ya salah sampai jumlah haram bali ya ko jika yang sampai jumlah itu haram balu itu sudah masuk pertikai sudah masuk silang pendapat di antara ulama. Ada seorang pria kaya memandang keluar jendela dan melihat seorang lelaki mengambil sesuatu dari tong sampah. Ia berkata, "Syukurlah, saya tidak miskin." Orang miskin memandang sekeliling dan melihat seorang pengemis compang-camping di jalan. Ia berkata, "Syukurlah, walaupun saya miskin, saya tidak menjadi pengemis." Si pengemis memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa orang sakit. Dia berkata, "Syukurlah, saya tidak sakit." Orang sakit di rumah sakit melihat troli membawa jenazah pasien. Dia berkata, "Syukurlah, saya masih hidup." Ternyata hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat berkata, "Syukurlah." Mengapa kita sering lupa untuk bersyukur? Karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Sesekali berkunjunglah ke 3 tempat, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan. Di rumah sakit, kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Di penjara, kita akan menyadari bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga. Di kuburan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan, perbanyaklah berbuat baik pada orang lain. Hendaklah kita selalu bersyukur terlepas dari apapun keadaan kita. Kan jadi persoalan lagi tuh nak dan kangen itu di bawah nak tidak itu berlaku umum, itu bisa digeneralisir. Ya, digeneralisir. Nanti itu kita kalau di pembahasan selanjutnya itu ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi itu nanti persoalannya nanti bisa saling terkait antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikih. Ya. Wa kadzalika fi khilafun baina ulama'il mazkur fi kutub usul fikih. Contoh ini tadi yang kita sebutkan. Maka ini persoalan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ini sudah lama terjadi di dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi riolo dari Yunasan ia gagawe mencegah pengewangan dan ini disebutkan dalam kitab usul fikih. Wa kazalikal hal fi siyagin nahi hal tadullu alal karahiyati aw tahrim. Makotoro ko anu natyan dalelewe. Yako angka dan melarang apakah itu larangan menghendaki pengharaman kung kagaga ya tehara ipigo yariga makarot karahia itu kan dan ayat atau hadis ia karena kata yaitu harang atau makarro itu kan sudah menjadi persoalan lagi di situ. Jadi kok yaten haragi makarugi. Nah, ini disebutkan juga dalam kitab-kitab usul fikih. Aula tadullu ala wahidan minhuma ya rega tidak ya rega ya roga gairo pada tinang ro persoalan perintah dia tidak menghendaki haram atau makruh.
fihi khilafun mazkur aidan. Di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wal a'yan allati yata'allaqu bihal hukmi imma ayyadulla alaihi bil labsi yadullu alal makna wahid fakat. Demikian juga kalau ada sesuatu yang disebutkan dalam hukum itu, apakah dia hanya menunjuk kepada satu saja persoalan atau tidak? Wa imma ayyadullu alaiha bil labsi yadullu ala aksar min makna wahid. Apakah dia menunjuk kepada jakun kagak kena jaluk dalile maka akwahi jakun kagak maka makuye iya garo agak gero ya to garo na jaluk dalile atau wat digili bawa ke persoalan lainnya. Seperti tadi contoh yang saya kasih ketika ayatnya mengatakan wazarul bai' pajeni makbalu pajeni dangkangi kan al bai' itu kan transaksi perdagangan, itu bisa di pasar bisa di toko. Iro aya iro natengi bertransaksi jual beli ketika sudah dikumandangkan azan Jumat. Apakah larangannya itu khusus untuk jual beli atau yang jual beli ini bisa digeneralisir, bisa dimasukkan kepada semua persoalan yang bisa menghalangi kita untuk tidak sholat. Jadi Yero nasab dan Yero hanya simbol saja di situ, karena kebanyakan para sahabat yang berinteraksi langsung dengan Nabi kan mega padangkang. Pada pengulut Abu Bakar kan padangkang nih, pengulut Abdurrahman bin Auf itu padangkang, jadi pengulut Talha itu padangkang, jadi padangkang Kupasai, jadi Yero yang sampar, tetapi kan dulu tidak ada pegawai negeri. Tidak ada pegawai negeri, tidak ada karyawan swasta, tidak ada buruh, tidak ada yang dan seterusnya digaga. Nah, anak gaya. Nah, makanya yang di situ lagi bisa digeneralisir ayatnya atau tidak. Nah, ini persoalan juga di dalam kitab usul fikih. Allazi yu'rafu fi sina'ati usulul fikih. Oh, belum, bukan. Wal ayanu lati bil hukmi tadullu alal makna wahid fakat wa huwa allazi yu'rafu fi sinayati usul fiqh bin nas. Nah, persoalan yang seperti ini ketika dia menyebutkan bahwa itu adalah yang dimaksud ayat itu dalam jual beli itu ina riasa bin nas. Biasanya bin nas napatalle bin nas ina taputongan makada jual beli tongan ya teh napanasai. Jadi tidak ada penafsiran yang lain. Jadi yang disepakati di situ bahwa memang jual beli yang diinginkan oleh ayat itu untuk ditangguhkan baru kita segera melaksanakan sholat Jumat. Wala khilafa fi wujubi syamalu bihi. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang bahwa jual beli yang dimaksud ayat ini tidak ada konotasi lain kecuali memang jual beli. Wa imma ayyadulla 'alaiha bilafzi yadullu ala aksar min makna wahid. Ada juga lafaz yang bisa dipahami bahwa banyak penafsiran, bukan hanya satu penafsiran di situ. Bisa muncul juga dua penafsiran. Wahadza kismani, yang persoalan ini kata Imam Ibnu Rusdi ada dua persoalan. Yang kedua contohnya, imma antakuna dilalatahu ala tilkal makna bisawai. Apakah dalilnya itu kalau lebih dari dua berarti pada mana yang wading A wading B? Pada tidak ada di situ yang dirajihkan, semuanya bisa. Wa huwa allazi yu'rafu fi usulil fiqh bil mujmal. Kalimat-kalimat seperti ini itu yang disebut dengan mujmal. Biasanya mujmal global maksudnya pada wadingi pahang A wadingi pahang B. Kega malak biokro pada A si bawah B 50. Itu yang disebut dengan mujmal. Mega katana. Wala khilafa fi annahu la, berarti di situ tidak ada keharusan di situ. Kita bisa memilih. Wa imma an takuna dilalatahu ala ba'di tilkal ma'ani aksar ibadi. Wa itu jadi nasabak dua nak katai ukur dalil kecenderungan naro kecenderungan ada cenderung ke salah satunya. Kan tadi dua. Berarti dia bisa cenderung ke salah satunya. Yusamma bil idafati dal ma'na allati dalalatu alaihi aqallu muhtabilan. Ada yang mujmal,
ada yang muhtamil. Jadi yang ringan keberpihakannya ini muhtamil namanya. Khususnya lapas-lapas yang sifatnya mustarak. Jadi supaya tidak bingung, saya kasih contoh. Jadi kita harus kasih contoh di sini supaya tidak bingung. Karena nanti salah dia kok taruh ina salah pahangi, dia naik pahat itu makanya musuh fikir. Saya kasih contoh. Makanya kita tinggalkan dulu bidayatul mujtahid. Kita kembali, saya kasih contoh dulu. Makanya ayat na pong Allah Ta'ala ro, nigi makunray macari pamupa. Nigi makunray macari pamupa. Maksudnya masih lancar haidnya. Barang siapa perempuan yang masih lancar haidnya, kalau ada perempuan dalam kondisi suaminya ditalak, maka dia uruen. Ya kung kataw makunray lancar mo pi haid na masarang berarti idana ya makunray ya kumatiro salah satu kuruen. Agak salah satu kuruen. Kalau kita buka kamus, salah satu kuruen itu bisa diartikan dua hal dan tidak ada yang rajih. Wording makadaki macarepa, wordito makadaki mapacing. Jadi al-quru bisa dimakna tuhur, bisa berarti bersih, bisa juga dalam arti haid, macarepa, datang bulan. Jadi bukan kalimat dalam bahasa Arab itu menyebutkan al-quru itu kalau di dalam kamus lisanul Arab artinya dua, bimakna at-tuhur, pacing, biasanya pacing, dia nama carepa, tidak lagi datang bulan. Kok ditoi pahami sebagai haid. Dalam yang disebut dengan haid itu adalah datang bulan. Nah, persoalannya ya ko melo iya la salah sidin na rekingan na meta itu ko ipaham mo pacing na ko ipaham macarepa. Meta itu lama. Bedanya 1 bulan. Bedanya 1 bulan. Jadi cara menjelaskannya begini. Kalau ada perempuan dalam keadaan haid ditalak sekarang, berarti ia roku macarepe makukwe kan belum dihitung. Itu belum dihitung. Nanti bersih keduanya baru dihitung. Jadi berarti sudah molor 1 bulan. Sementara kalau yang kita menganggap bahwa tuhur itu bimakna dalam arti haid, berarti kalau sekarang suci kemudian jatuh talak dan belum pernah campur, terus haid pada bulan berikutnya, berarti itu sudah dihitung 1 kali haid. Jadi 2 menimun rida, otomatis kalau kita hitung haid, itu lebih cepat hitungannya daripada kita hitung tuhur. Nah, ini perasaan Anda guru kami ambil jurus ni, angka dalil makor, angka mujmal, angka muhtamal. Jadi, kaya na ragi kor, kaya na muhtamal si bawa ragi. Kalau kita periksa di buku-buku usul fikih dari kitab-kitab fikih itu tidak ada ulama yang berani meragikan. Tidak ada. Semua pakai hitungan dan perhitungannya sama-sama akurat. Saya dalam persoalan ini kita lihat tidak ada yang berani meragikan. Ya, cuma kita di sini hanya berani meraba-raba. Cuma Imam Imam Syafi'i itu mengatakan lebih komite daripada salah ranking, sehingga Imam Syafi'i itu beserta orang-orang yang mendukung pendapatnya mengatakan bahwa lebih baik kita pakai hitungan al-quru itu jangan haid tetapi suci. Nah, sebab aku suci lebih panjang waktunya 1 bulan dibanding kita hitungannya haid. Jadi saya kira pengantar tentang dalil ini, jadi tadi saya simpulkan dulu sementara. Yang pertama tadi ada dalam bentuk perintah, memang dalil itu akan perintah. Yang kedua, angkato informasi ini tetapi sebenarnya nakatai dalil lewero, baik dia tidak bentuk perintahnya informasi tapi dia perintah. Yang kedua, angkato larangan, nakatai memang dalam bentuk larangan. Nah, angkato informasi nak bereng tetapi sebenarnya itu yang diinginkan larangan. Terus yang kedua, ada lafaz yang muhtamal, ada lafaz yang muhtamal. Jadi ada yang mujmal, ada yang muhtamal. Biasanya mujmal megai lebih dari 1 artinya, banyak artinya mujmal.
ke mujmal itu mana, A atau B. Nah, seperti tadi contohnya lafaz kuru itu apakah yang dimaksud haid atau suci, itu muhtamalnya kemana kita tidak tahu. Sampai di sini saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, jadi sebelum kita lanjut, jadi kita masih bicara tentang bagaimana posisi kita sebagai orang yang mau mengkaji kitab fikih untuk melihat sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ketika Imam Ibnu Rusdi memberikan contoh dalam bukunya ini, Imam Rusdi mengungkapkan beberapa persoalan yang bisa menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hanya untuk memahami satu dalil saja. Jadi itu yang diberikan contoh oleh Imam Ibnu Rusdi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya bisa mungkin ditulis take-on-nya. Silakan. Jadi ini baru pengantar. Maka dari mengenangi, saya memang bilang tadi kepada teman-teman tadi ketika awal-awal, saya bilang sudah mulai berat itu dipahami, sudah mulai berat. Karena sudah masuk teknis. Sudah masuk teknis. Makanya saya sering mengulang supaya kita paham. Jadi memang. Jadi saya simpulkan lagi, maka iro dalile baru angka ya ku harangi haram memang inakatai. Ya ku makat bukan haram, melarang. Kalau dia melarang memang bentuknya larangan, terus ada juga dalam bentuk informasi tapi sebenarnya yang diinginkan larangan. Ada juga perintah, memang bentuknya perintah. Terus ada juga memang dia hanya memberikan informasi tapi sebenarnya informasi yang diberikan itu adalah dalam bentuk perintah. Ada juga yang muhtamal mujmal. Nah, di sini lagi dalam perintah ini kan bertengkar lagi ulama. Apakah dia mandub atau memang wajib? Biasanya mandub disarankan, direkomendasikan untuk dilakukan. Berarti tanya perintah. Cuma disarankan untuk dilakukan. Berarti itu roda mereka Korea dipigau. Itu kan banyak persoalan seperti itu. Seperti tadi tentang laula an asyukka ala ummati la amartahu bisiwak inda kulli wudu'i. Perintah gayaro atau anjuran nih atau sesuatu yang disarankan oleh Nabi. Yang kemakadade perintah yero masih di minabita bahasana minabita yero. Yako ahli bahasa yang melihat itu laula an asyukab, bagaimana posisinya laula di situ? Sebenarnya di situ perintah. Cuma Nabi pakai bahasa yang sangat halus untuk mengatakan situ mana wajib yero gagairo. Jadi itu masuk kaidah bahasa lagi. Jadi itu sudah domainnya lagi orang ahli bahasa untuk mengkaji itu persoalan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya tidak berani tambah dulu karena nanti kita harus pahami di sini. Jadi kan dari awal itu kan al-am yuradu bil am, al-am yuradu bil khas, terus al-khas yuradu bil khas, terus al-am yuradu bil khas, kemudian masuk taksis. Nah, di sini ditambah lagi, ada yang perintah dalam bentuk perintah, ada informasi tapi bentuknya perintah. Terus ada yang larangan, sifatnya larangan. Terus ada larangan dalam bentuk informasi saja. Terus ya perintah iro, nak kata itu binabita na perintah ayat iro atau hadisnya ina perintah atau dia cuma mandub. Mandub itu maksudnya dianjurkan. Makotoroko larangan. Apakah larangan itu memang betul-betul pengharaman atau anu makarromi? Ya anu makarromi. Iya. Ya ko makarroi berarti itu nah haram. Ya sengit. Ya ko makarrokan nyerempet. Iya. Jadi yang kan hukum itu kan ada 5. Jadi saya jelaskan dulu, hukum taklif kan ada 5. Ada perintah, ada wajib, ada sunnat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ya rasanya makruh kebalikan sunnah. Jadi saya harus kasih paham ke teman-teman ini. Biasanya makruh kebalikan sunnah. Agak sesunnah. Biasanya sunnah sesuatu yang dikerjakan tidak berdosa. Apalang ya kau ini jamar itu sama dosa. Kira sesunnah. Ya kau makruh agak sama makruh. Ya kau makruh kebalikan sunnah. Biasanya makruh upan alepigo dia sama dosa. Upan kalau dilakukan kita tidak berdosa. Kalau ditinggalkan kita mendapat pahala. Itu pengertian makruh. Jadi dalam hukum taklif itu kan 5. Wajib
bertolak belakang dengan larangan, terus makruh bertolak belakang dengan sunnah, terus mandub itu mata tongangi mikik jame tajame dede, itu urusan kita masing-masing. Saya ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dua yang masuk. Iya. Yang pertama dari Atik, ilmu apa yang dibutuhkan untuk mampu memahami dalil? Ilmu apa yang dibutuhkan untuk mampu memahami dalil? Semua ilmu alat. Jadi yang ada dalam istilah ulama kita ada namanya ilmu alat. Yang disebut dengan ilmu alat itu apa saja yang bisa mengantar kita kepada dalil. Jadi kalau kita di Al-Azhar itu dulu kita ilmu bahasa Arab itu kan dipecah jadi bermacam-macam pecahannya. Jadi dipisahkan nahwu, dipisahkan saraf, dipisahkan balaga dibagi 3, ma'ani, badi dengan bayan. Terus seperti pelajaran yang saya paling benci ketika saya di Mesir itu dan bikin menangis saya itu belajar syair jahiliyah. Sangat guna ya guru ya rogagair. Jadi kita ketemu dengan syair jahiliyah, mulai dari syair jahiliyah itu yang punya Amru Qais itu jatuh cintanya Laila Majnun itu dibahas itu. Saya tidak tahu apa gunanya, tapi setelah saya pulang ke Indonesia dan setelah saya berkecimpung di Fakultas Adab dan Humaniora, belajar itu, ternyata itu bentuk-bentuk syair itu memang kalau kita pahami maksudnya itu bisa ditransfer ke Al-Quran. Karena gaya bahasa syair, Al-Quran itu untuk menandingi syair. Jadi yang ada di syair itu mendekati Al-Quran. Jadi mendekati Al-Quran. Jadi ilmu alat itu kalau dipecah itu ilmu bahasa Arab semua, terus ilmu balaga, ilmu adab dan kesusastraan Arab itu penting. Terus ada juga yang sering diabaikan itu ilmu mantik, logika. Jadi ilmu mantik itu ya yang paling jago ilmu mantik itu adalah paling jago ilmu mantik di kalangan ulama itu semua pengikutnya mazhab Abu Hanifah, Imam Fakhrul Razi, itu semua orang mazhab Syafi'iyah. Itu baru kita masuk ke ilmu ushul fikih. Baru kita masuk ke ilmu ushul fikih, kaidah-kaidahnya tentang larangannya. Terus kita masuk ke kaidah fikih. Jadi bedakan kaidah ushul fikih dengan kaidah fikih. Kalau kaidah fikih itu lebih merinci kepada persoalan. Kalau kaidah ushul fikih itu dia menjadi landasan, dia menjadi dasar pokok dalam penuntun hukum. Jadi itu semua. Terus nanti kita berhadapan lagi dengan ilmu hadis. Kalau berhadapan lagi dengan ilmu hadis itu kan masuk kepada detailnya ilmu hadis itu banyak. Jadi kita harus tahu posisi hadisnya, sahihnya bagaimana dan seterusnya. Malahan ulama mengatakan ilmu hadis dengan ilmu ushul fikih itu tidak bisa dipisahkan karena selain Al-Quran dalil yang kita butuhkan itu dari hadis. Jadi itu semua ya. Jadi itu semua termasuk ilmu. Kemudian nanti di metode ushul fikih kan yang paling berat itu kan kias. Yang paling berat kias. Jadi kias itu kan kalau di Al-Azhar itu kan di tahun terakhir diajarkan kias. Ya, tetapi kalau di kalangan modern ini kan imam mazhab Malikiyah lagi memperkenalkan lagi makasirus syariah. Makasirus syariah itu adalah bagaimana teks nas ini dipadukan dengan nas teks dengan konteks itu dipadukan, antara nas dengan waqi'iyah dipadukan. Itu penjelasannya. Terus tadi lanjut dari Ustaz Suwardi mungkin ini Pertanyaan kedua, larangan apakah sifatnya haram atau makruh. Nah itu kedalaman ulama Ustaz. Ya, jadi kalau saya bahasakan mungkin mudah-mudahan Ustaz Suwardi mengerti, itu sudah zauqul ulama. Itu sudah zauqul ulama itu untuk memahami itu Ustaz. Makanya kalau hanya alumni pengajian itu, hanya alumni daurah-daurah tidak bisa jadi ulama. Jadi itu sudah zauqul ulama.
Itu sudah insting seorang ulama itu sudah bekerja di situ. Jadi begitu tadi terakumulasi semua ilmu-ilmu alat itu, dia insting itu bekerja dengan sendirinya untuk menentukan. Ya, jadi sudah insting ulama Ustaz untuk mengetahui apakah dia haram atau makruh. Jadi seperti tadi dalilnya laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wuduhi. Nah, kalau yang bersifat larangan itu kan Ustaz, saya pakai yang kontroversial Ustaz ya. Saya kasih contoh yang kontroversial itu. Angka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mamassa zakaruhu fala yusallu alaihi hatta yatawadda. Nigi karawe ketahuanna dia dapat dimasam pajak kecuali pura majene memang. Itu hadis terkenal itu. Jadi nigi pura gese ketahuanna dia dapat dimasam pajak kecuali majene, berarti kon katok gese ketahuan Ustaz ka batal jenela. Batal jenela to. Tapi angka to hadis salib. Angka to pandai tania harang corona katena bitta makarrumi lay karawa katawan ko pura majene. Bukti na nasa ang kasci di sabaan na nabitiasan ang kasabaan na nabita makutana makadapi koy na jawaban na yaro watun makutana yaro sahaba yaro makada innahu bid'atun minka, itu nasa katawan mo to pada mili mamu ya kumugis sa lima mo pinabatal gini mo makumuturo katawan ni. Nah di situ sudah insting ulama sebenarnya Ustaz. Jadi kita mau mengatakan itu dalil haram atau makruh. Iya. Tapi makanya Andre Guru almarhum, kita punya guru besar, ya kepada sekolah makruh Ustaz dia nama di Macapa, makanya aku teman ini. Jadi guru itu punya pesan, kapan kita bertemu dengan persoalan seperti ini untuk mengetahui bahwa apakah dia haram atau makruh, guru itu mengatakan pesannya satu, aja memecah apa ambok lebih menini ini yang mencapai. Nah, disitulah kehebatan Imam Syafi'i itu bisa mengungkap semua persoalan yang seperti itu. Majatuh nasa ketemu terang, begitu nasa mengakur nasa ngadai gurutan. Jadi jawaban saya Ustaz Suwardi, zaukul ulama yang bekerja, insting ulama yang bekerja. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Firman Tabe. Nelly. Pertanyaan selanjutnya Ustaz itu dari Nilai Mulia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karimah jangan. Patokan ilmu, mohon maaf sebelum patokan ilmu. Saya tidak mengerti patokan ilmu apa yang dimaksud. Yang jelas sumber informasi tentang Islam itu hanya dua yang asli. Hanya dua yang asli. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Itu patokan ilmu. Jadi saya luruskan dulu di sini. Sumber Islam itu kan yang terkenal 4. Tapi sebenarnya hanya 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Terus masuk ijma. Ijma itu kan sumbernya dari Al-Quran dengan hadis. Karena tidak berani sahabat itu berijma kecuali ada landasan hukumnya dari Al-Quran. Jadi tetap milih seluruh Quran dan hadis saya. Jadi terus yang ketiga itu kan, yang keempat itu kan kias. Kias juga itu kan mengkiaskan sesuatu yang ada hukumnya dengan yang tidak ada hukumnya dengan kesamaan ilat. Jadi tetap milih Quran isi bawah hadis saya. Jadi kalau di sini ditanyakan bahwa patokannya ilmu itu apa, ya patokannya kepada Al-Quran dengan hadis. Ya. Nah, cuma yang perlu di sini dipertajam ini adalah bagaimana cara kita mengkaji dan menggali informasi baik itu sifatnya hukum atau apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, saya kira begitu Ustaz Firman. Tabe, petai Al-Quran istimewa hadis saya. Intinya. Yes. Pertanyaan selanjutnya dari Iya. Oke, manduk. Iya, manduk. Manduk. Iya, manduk. Kan sama dengan sunnah manduk. Jadi, misalnya manduk itu kalau dalam terminologi fuqaha mutakallimin. Jadi begini dulu, saya luruskan dulu di sini karena memang dari awal ini kan kita menentukan jadi saya pakai metodenya Al-Azhar. Jadi di metodenya Al-Azhar itu
Begitu kita mau masuk kuliah di fakultas syariah, kita ditanya, apa mazhabmu? Jadi itu pertanyaan pertama yang ditanyakan di Al-Azhar. Jadi saya di fakultas syariah itu ketika mau masuk belajar Al-Azhar, mau mendaftar di tingkat saat itu ditanya, apa mazhabmu? Mazhab, itu pertanyaannya di bagian akademik. Apa mazhabmu? Saya kan bingung, belum mengerti itu apa Syafi'i apa. Hanya selintas-selintas. Ternyata memang dalam pembagian belajar ilmu usul fikih itu dibagi itu persoalan. Cara pembagiannya bagaimana? Ulama itu membagi hanya 2 aliran dalam usul fikih. Jadi ada aliran mutakallimin, ada aliran fuqaha. Jadi ada aliran mutakallimin, ada aliran fuqaha. Yang mana aliran fuqaha itu cuma satu, Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita mengatakan mazhab saya Hanafiyah, kita dikategorikan sebagai dalam berusul fikih itu nanti kita masuk dalam pengelompokan aliran fuqaha. Kalau selain Imam Abu Hanifah, mazhab yang 3 ini kan yang saya sebut di sini sebagai jumhur kan ada 4. Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau kita mengatakan saya bukan mazhab Abu Hanifah, berarti yang 3 ini. Apakah dia Syafi'i, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hambali, otomatis kita dimasukkan dalam kategori usul fikih kita nanti itu aliran mutakallimin. Apa yang disebut dengan fuqaha? Fuqaha itu dia kebanyakan ketika dia mengkaji persoalan itu, inti persoalan yang dilihat, baru dia menentukan hukum. Jadi dia waqi'iyah, biasanya waqi'iyah, konteks persoalannya dilihat, kemudian dia menentukan hukum. Nah, kalau mutakallimin banyak sekali teorinya, seperti kita yang anut ini, banyak sekali teori. Jadi, rata-rata ahli filsafat, ahli tasawuf, ahli ilmu kalam itu aliran fuqaha. Jadi Imam Ghazali, Imam Fakhrul Razi itu aliran fuqaha. Nah, dalam pembagian soal mandub, di situ juga bertengkar ulama. Ada perbedaan na mandub, si bawa sunnah ada perbedaan na mandub, si bawa sunnah Maka dari anda guru Imam Abu Hanifah na bagi siro. Jadi supaya jelas ini, supaya kita tidak samar-samar. Angka mandub, angka sunnah, agak beda na. Nah pada isang yung sunnah si bawa mandub, yung kuy jamay, lulungan niya apa lang, yung kuy ni jamay dito madosa, agak beda na. Nah, yako sunnai, yako sunnai, kung kagaga na suwan na bitta, terus tidak ada penekanan di situ. Ia sa sunnah. Ini menurut versi Imam Abu Hanifah. Tetapi kung kagaga naanjurkan inabita na ijama, nayaro agagero dahil ang kanatatang inabita. Tapi sunnah mi. Jadi saya ulangi. Ya kung kagaga, sifatnya bukan perintah, tetapi persoalan itu dikerjakan terus-menerus oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan Nabi kecuali Nabi sakit. Itu disebut mandub oleh istilah orang istilahnya Abu Hanifah. Contohnya, nasang antegurta Imam Abu Hanifah si Bapak Ikuna, salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid itu bukan sunat kalau menurut Abu Hanifah, tapi mandub. Magay na sabak. Iro na bitaro kung kami ako Madinah dia karena dia kumusigi masampayang kecuali malasay. Yan kaya sa mandub. Jadi kung kagaga sunna mi nakpade ng kanatatang Nabi kecuali malasay kung kami ilala na kampung itu mandub. Ya ko sunna selain itu. Tetapi kalau di kalangan ulama mutakallimin itu sama saja. Yang disebut dengan sunat atau mandub pada ya matoro nakatay sunna ya matoro mandub agaya sa sunna agaya sa mandub upan-upan na ibigo golongan niya pala inibigo din na marigaga. Itu tambahan dari saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Kapulikapat. Oh, masih ada. Ilmu logika mantik. Ya, masih ada. Apakah tepat mantik disebut logika? Iya, imoro sasdi? Imoro mantik atau ada sebelumnya? Itu Ustaz kita. Kita baca tabelika baca mantik ya. Mantik. Oke, Ustaz. ini mantik itu kan kalau dari negara api itu kan memang melarang mantik. Kalau pendukungnya negara api memang melarang mantik. Jelas melarang mantik. Tetapi
kalau kita aliran mutakallimin, padahal negara api itu kan penganut mazhab Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu kan masuk dalam kategori ulama yang beraliran mutakallimin. Dia berfilsafat juga. Berarti kalau dia aliran mutakallimin, berarti dia butuh ilmu mantik. Butuh ilmu mantik. Cuma memang yang saya perlu jelaskan di sini kan, mantik yang murni itu kan yang ciptakan Aristoteles. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa mantik yang murni itu yang ciptakan Aristoteles. Ketika saya dulu belajar mantik, saya 2 kali belajar mantik di Al-Azhar itu. Yang pertama saya belajar mantik Aristoteles, yang kedua orang yang paling berjasa di dalam memurnikan mantik supaya cara berpikirnya tidak kemana-mana itu Imam Ghazali. Ada bukunya Mi'yarul Ilmi fi Fannil Mantik, itu punya Imam Ghazali. Jadi memang awalnya mantik ini bukan murni Islam, tetapi ilmu yang mengislamkan ilmu mantik itu supaya tidak murni, cara berpikirnya bebas, supaya dia punya aturan, punya rambu-rambu, Imam Al-Ghazali. Itu di perdebatan ilmu kalam. Kalau ini mau dibahas, ini panjang ceritanya, nanti kita berdebat nanti itu sehingga muncul ada Qadariyah, ada Mu'tazilah dan seterusnya. Itu dipakai dalam filsafat. Yang jelas yang memurnikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ya, jadi apakah ilmu mantik itu harus dipelajari? Harus dipelajari. Harus dipelajari. Salah satu yang membuat ilmu mantik itu harus dipelajari dalam hukum, dalam mengistinbat hukum itu karena persoalan yang sangat ditekankan dalam ilmu mantik itu adalah memahami dilalah. Dalam memahami dilalah. Dalam memahami dilalah itu di ilmu mantik itu kita digiring untuk mengkaji betul nas itu. Jadi yang pernah belajar ilmu mantik itu ada namanya mafhum, ada namanya masadak. Jadi apakah mafhumnya sudah sejalan dengan masadaknya? Nah, itu dipakai untuk mengkaji dalil. Kita tidak bisa mengistinbat hukum kalau tidak pakai ilmu mantik. Ya si cocok ni mafhumnya si masadak berarti ia rasa hukum. Kalau dalam ilmu usul fikih, kalau di ilmu mantik sejalan mafhumnya dengan masadaknya, ia rasa hukum. Di situ kita bisa mengistinbat hukum. Jadi ilmu mantik itu tidak salah, malahan perlu untuk belajar usul fikih. Memang aslinya ilmu mantik berasal dari Aristoteles, tetapi Imam Ghazali, Imam Fakhrul Razi dengan teman-temannya khususnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang memurnikan dan menafis ilmu mantik sehingga ilmu mantik itu berguna kita pakai untuk mengistinbat hukum. Saya kira demikian Ustaz Firman. Nih Siro, pertanyaan berikutnya tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz itu dari Abdullah. Dari Abdullah, iya. Ada panjang narasinya. Iya. Iya, ada memang hadisnya mendapat petunjuk, iya. Oh, ini sudah masuk bid'ah. Oke. Ustaz, apakah sunnah yang dimaksud di sini seperti sunnah lawannya makruh? Oke, saya sudah pahami pertanyaannya Ustaz Firman. Oke. Saya mau ingatkan dulu kita punya pelajaran bagi teman-teman itu yang pernah belajar ilmu mustalah al-hadis. Ya, jadi saya ingatkan kita punya pelajaran ilmu mustalah al-hadis. Ya, jadi waktu tamak guru mustalahul hadis, waktu tamak guru hadis roh kan nabagai guru tarurio waktu tamak guru hadis maka angkayasan hadis, angkayasan khabar, angkayasan asar, angkayasan sunnah. Itu kan masih ingat itu. Jadi ada namanya hadis, ada khabar, ada asar, ada sunnah. Jadi saya mau mulai dari ini kak malai itu nah. Ya kok hadis itu kan makanya menurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa takririn ya sadisaro sehingga takrir pengakuan yang rasa disaro. Tapi dalam pembahasan sunnah alias sunnah menurut bahasa biasanya sunnah menurut bahasa kan at-tariq, as-sunnah itu bermakna at-tariq alias at-tariq jalan. Nah makanya sunnah itu tidak selamanya diartikan sebagai hadis. Terkadang sunnah itu diartikan sebagai jalan hidup.
Jadi tidak selamanya sunnah diartikan sebagai hadis, tetapi sunnah itu juga bisa disebut jalan hidup, pilihan. Bimana at-tariq lil hayah. Contohnya, kita bahas tentang pernikahan, karena ini kita sering diskusi di WA tentang pernikahan. Iya. Iya kalau botingnya ro sunnah gi atau wajib gi? Hukum dasarnya. Ya kau makanaki sunnah berarti nigi dia nabuting. Dito na marigaga nigi kurang boti lolongnya palang. Nama kare hadisan na bitta. An nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Irona sama benever sunnahku nigi. Dia nak cenderung sunnahku berarti. Ya, kita pahami di sini sebagai sunnah adalah ketentuan. Berarti nigi dia nabuti tanya pengikutan Nabi tak. Kan begitu. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah saya, berarti dia bukan pengikut saya. Nah, ketika kita melihat sejarah, saya baca banyak ulama-ulama sufi itu, banyak ulama sufi jomblo sampai meninggal. Banyak ulama sufi yang tidak menikah sampai meninggal. Miki Makadaya tadi pengikut sunnah Nabi. Contohnya Rabi' al-Adawiyah. Sampai meninggal tidak pernah menikah itu Rabi'atul Adawiyah. Nah dia tokoh sufi perempuan. Miki Makadaya Rabi'atul Adawiyah tidak mengikuti sunnah Nabi. Berarti di sini tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai sunnah. Jadi sunnah itu bisa berarti pilihan. Jadi banyak penafsiran, banyak persoalan yang bisa kita pahami tentang sunnah itu. Jadi jangan kita persempit makna sunnah di sini. Jadi jangan kita persempit. Jadi bisa di situ petunjuk, bisa berarti jalan, bisa juga berarti bahwa apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bisa juga berarti jalan hidup, bisa berarti juga cara Nabi hidup. Nah, jadi contohnya itu sunnah itu yang sunnah itu yang saya sering sebutkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isa akala bisalasati asabi. Menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu japanan dekat kalau jarina ini tiga jari ketika Nabi Muhammad mengambil makanan jari telu jari ini induk jari telunjuk dengan jari tengah ketika karena Rasulullah Sallallahu akala bisalasati asabi ini yang dipakai jari tengah, jari telunjuk ibu ada jadi madya pakar keromanan dari Nabi itu kan sunnah, itu sunnah itu bisa diartikan sebagai sunnah upan-upan yang cenderulai yang nolongnya apalang ya kurang jamar itu mereka bisa juga kita mengatakan itu gaya hidup Nabi. Kenapa? Karena yang dimakan Nabi roti, yang dimakan Nabi kurma bukan beras. Coba negara ipakir mak Jepanan karena tak berbarenan rebe. Berarti di situ bukan dalam tidak mutlak dipahami sebagai sunnah, tetapi dia juga bisa dipahami bahwa style life gaya hidup Nabi seperti itu, style life Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak persoalan di situ. Jadi jangan gampang kita mengatakan bahwa ini salah, ini tidak salah, ini persoalan harus begini. Harus ulama kita memunculkan berbagai macam pertanyaan. Ustaz, kapun nih. Saya mau kasih, sudah habis pertanyaan Ustaz belum? Capun nih. Tidak ada nih. Oke. Saya mau kasih, saya mau buka pikiran teman-teman, tapi bukan berarti bahwa saya mau karena tadi kan disinggung di sini tentang bid'ah. Jadi kan memang negara kita ini kan sekarang sudah berbagai macam aliran yang muncul. Jadi saya sebagai yang punya sedikit pengetahuan agama ini ingin mengajak teman-teman untuk lebih bijaksana ketika kita berhadapan dengan jargon yang namanya bid'ah. Jangan serta-merta bid'ah itu ditelan mentah-mentah. Memang ada sih hadisnya yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua yang beda itu sesat dan setiap orang sesat itu masuk neraka. Tetapi yang sebenarnya yang ingin disinggung oleh orang akal-akali agama, orang yang membuat persoalan yang terlepas dari Al-Quran dan hadis itu yang dimaksud oleh Nabi. Ada seorang pria kaya memandang keluar jendela dan melihat seorang lelaki mengambil sesuatu dari tong sampah. Berarti Ia berkata, semua yang kita syukurlah lakukan selama ini kan saya salah. tidak miskin. Semua yang Orang kita miskin lakukan memandang selama ini sekeliling salah. dan melihat Contohnya, seorang pengemis compang-camping di jalan.
Ia berkata, syukurlah, walaupun saya miskin, saya tidak menjadi pengemis. Si pengemis memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa orang sakit. Ia berkata, syukurlah, saya tidak sakit. Orang sakit di rumah sakit melihat troli membawa jenazah pasien. Ia berkata, syukurlah, saya masih hidup. Ternyata hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat berkata, syukurlah. Mengapa kita sering lupa untuk bersyukur? Karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Sesekali berkunjunglah ke tiga tempat, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan. Di rumah sakit, kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Di penjara, kita akan menyadari bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga. Di kuburan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Ada sekelompok suku Badui itu minta selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan, berbanyaklah berbuat baik pada orang lain. Hendaklah kita selalu bersyukur terlepas dari apapun keadaan kita. Kampung mau belajar Islam. Jadi Abu Bakar itu mengirim kurang lebih 100 orang sahabat yang hafal Quran untuk mengajar Islam. Ternyata sahabat ini ditipu. Jadi ditipu karena yang menipu kan orang munafik, orang kafir yang menipu. Terus semua yang sahabat yang 100 orang yang dikirim oleh Abu Bakar ini, pengikut Abu Bakar, semua dibunuh yang 100 orang itu. Jadi ketika kabar ini sampai, okun itu muncul itu kunut nawazil. Jadi kalau teman-teman mau tahu bilang gimana itu muncul kunut nawazil, rumah pamula. Jadi umroh China pengikut Abu Bakar mapamula pura do kejadian yang tu mate kunut tutun Abu Bakar pengikut Abu Bakar. Nilodongan supaya orang yang membunuh 100 orang sahabat itu supaya ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oknirlah pemula mapikir sahabat kada siratu ni tahu dia apa Al-Qur'annya Di 100 orang sahabat yang hafal Quran sudah mulai hilang satu persatu. Nah, di situ baru mulai terfikir supaya Al-Quran dibukukan. Jadi di masa pemerintahan Umar itu kan, setelah itu kan Abu Bakar hanya memerintah 3 tahun. Setelah itu kan Abu Bakar hanya 3 tahun. Waktu pemerintahan Umar Ibn Khattab itu kan kita disibukkan dengan Fathul Islam. Jadi Syria dibebaskan, Islam sudah masuk Palestina, Islam sudah masuk Syria, Islam sudah masuk Irak, Islam sudah menyebar ke Parsi, Islam sudah kemana-mana, Islam sudah, jadi itu Islam sama Umar itu kan ekspansi Islam, Fathul Islam, jadi tidak terfikir itu. Nah, tetapi nanti terpikir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, di situ sudah mulai. Jadi itu pengumpulan mushaf itu kan ijtihad sahabat dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Kalau kita membabi buta menerapkan bidah itu berarti mushaf yang kita pegang selama ini kan bisa jadi diartikan itu bidah. Jadi jangan mempersempit makna bidah di sini. Jadi yang dimaksud dengan bidah di sini adalah persoalan yang mengada-ngada. Iya, jadi mengada-ngada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Saya kira itu tambahan dari saya, Ustaz Firman. Habis nih. Ada Abdullah. Iya, memang iya. Ini kan yang dia disebutkan Al-Quran memang ditulis di beberapa suku. Memang betul Al-Quran ditulis dalam pelepah korma. Tetapi andaikan itu tidak dibukukan, apa bisa bertahan? Dok kalau kue lah gede nulis tahan nih, apalagi kodok karonomi. Jangan terlalu apa namanya, kalau Anda berbeda pendapat dengan saya memahami dalil. Jadi memang ada sahabat yang beberapa catatan tentang kurma di pelepah kurma ada di batu dan seterusnya, tetapi itu tidak bisa bertahan kalau hanya seperti itu. Tidak bisa bertahan kalau hanya seperti itu. Iya. Jadi jangan andaikan itu masa sekian ratus tahun itu pelepah kurma bisa sampai ke kita kalau tidak
kalau tidak ditulis mushaf, tidak dicetak sampai sekarang ini, jangan. Dan malahan percetakan Al-Quran yang galakkan itu kan Raja Fahad dengan Raja Faisal. Percetakan Al-Quran yang paling bagus itu kan di Madinah sekarang. Jadi jangan dipersempit itu mana bidah. Memang betul tercatat di pelapa daun kurma, tapi itu tidak akan bisa bertahan. Kenapa yang disebutkan oleh, saya tambahkan sedikit, kenapa yang disebutkan Al-Quran itu inna haza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa suhufnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tidak lagi bisa kita lacak sekarang? Karena dia tertulis di pelapa daun kurma, tidak dicetak sedetail dengan percetakan sekarang, itu hilang itu. Oke, itu tambahan dari saya, Ustaz Firman. Masih ada pertanyaan? Habis. Sementara Iya, untuk sementara habis ya. Kita sudah 1 jam 7 menit. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Mudah-mudahan yang kita kaji ini insya Allah bermanfaat. Nanti saya, Ustaz Mahmud, tolong diingatkan lagi saya ke 2 minggu ke depan lagi, Ustaz. Si tangan melo kak minggu-minggu, tapi saya juga butuh istirahat. Saya butuh istirahat. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melanjutkan pengajian ini sampai selesai. Dan sebelum kita tutup, kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada guru kita semua. Karena ilmu yang kita dapat ini semua itu berasal dari beliau. Jadi leda mi politik ang ipadisa na ang kapadisa ng isang ila ruhi Haji Abdul Muin Yusuf Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya. Saya kira cukup sekian, Ustaz Firman. Terima kasih Ustaz Mahmud, terima kasih Ustaz Firman, terima kasih semua teman-teman yang berpartisipasi ini. Terima kasih untuk semuanya. Ini ada Abrar mau bertanya, apa yang mau ditanyakan Abrar, Ustaz Firman? Ini ada Abrar. Katanya mau bicara langsung apa? Ada Ustaz Mansur dari Gorontalo. Agak karebo Ustaz Mansur. Kasih bicara saya Ustaz Mansur Basir. Ustaz Mansur Basir. Monitor. Ya. Ustaz Mansur ada namanya Ustaz Mansur Basir. Lama sekali saya tidak ketemu beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz. Agak karebo. Merisimo ki. Alhamdulillah, mendisi Ustaz. Tangan rin ako to si Runto Ustaz. Mudani ka seding. Kasih kabar kalau di Makassar ki Pak Ustaz. Iya, Pak. Kalau enggak kasih kabar kalau di Makassar, nanti saya cari ki insyaallah. Iya, atau kita cari kan gitu si Sapa. Iya. Masih banyak Ustaz. Selamat ki. Iya, baik. Tangan apa ke Runto. Terima kasih banyak hadir Ustaz Mansur. Iya, selamat ki. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Selamat ki. Salam sama keluarga. Iya. Iya. Alhamdulillah insyaallah. Iya. Silakan Pak Firman, tadi Abrar Anugrah. Mau bertanya langsung saya unmute dulu. Iya, mau bertanya langsung. Mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya sudah. Ya, silakan. Jadi begini Ustaz. Langsung Bahwa silakan. Iya. perumusan atau pengusapan Al-Quran itu kan sudah mulai dilakukan itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ustaz. Iya. Dengan melatar belakangi bahwa banyaknya orang-orang atau para penghafal Al-Quran yang sudah wafat pada waktu itu. Iya. Waktu na Pangulit Usman tua kan, mati ni Abu Bakar, mati ni Umar, banyak yang meninggal. Iya.
Maka dari itu Ustaz, kan sebagaimana kita ketahui bahwa Islam juga pada waktu itu kan ceritanya ekspansinya itu sudah luar biasa, Ustaz. Sudah banyak, luar biasa, iya. bahkan sudah keluar dari luar tanah Jazirah Arab. Nah, Iya. sehingga Ustaz, kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah banyak dialek-dialek yang sebenarnya kan di situ sudah merubah bagaimana penulisan Al-Quran atau pengucapan Al-Quran dengan yang sesungguhnya, Ustaz. Iya. Nah, kan pada waktu itu juga Ustaz, yang sependek yang saya tahu bahwa Al-Quran pada waktu itu kan belum ada baris-barisan fathahnya yang sehingga kita bisa Iya. menggeneralisasikan sesuai dengan apa yang ada sekarang. Kan Zaman kita Ali bin tahu Abi Thalib, iya. banyak dialek-dialek yang ada pada waktu itu, sehingga bagaimana ceritanya Ustaz, para ulama-ulama pada waktu itu menyetujui satu dialek Ustaz. Lalu dialek apa yang digunakan untuk menggeneralisasikan pembacaan Al-Quran ini, Ustaz? Terima kasih. Oke. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya dosen lahjat sekarang ya di Fakultas Adab dan Hukum. Saya dosen ilmu lahjat. Jadi semua yang semester 7 sekarang di Fakultas Adab dan Humaniora, saya dosen ilmu lahjatnya. Saya dikasih tentang ilmu lahjat. Nah begini, iro ya sange lahjat dialek. Dia nawat dilenya. Yang kedua, iro aku orangnya, turungi oko arak bahasa nama. Di Al-Quran pakai bahasa orang Arab. Jadi tentu tidak ada persoalan. Sebab bahasa nama itu ipaturungan Al-Quran dalam bahasanya, tentu tidak ada persoalan. Nah, kalau persoalan lahjat, bisa saja lahjat bervariasi. Bagaimana yang disebut dengan lahjat bervariasi? Lahjat itu tidak mengurangi makna, tetapi hanya dalam penyebutan saja mereka bervariasi dalam menyebutkannya. Iya, jadi contoh, lahjat itu tidak mengurangi makna. Saya kasih contoh, tidak usah terlalu jauh-jauh. Contoh yang sering dikasih oleh guru ketika kita berdebat. Awal suratul Fatihah, di suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di situ ada dua bacaan, tergantung lahjat. Ada yang mengatakan maliki yaumiddin malepai mimna. Angkat maka ada maliki yaumiddin denalepa mimna. Jadi satu maliki yaumiddin, ada juga bacaan mengatakan maliki yaumiddin. Di situ beda lahjat. Terus kita kaji maknanya. Coba kita buka Lisanul Arab. Buku dictionary yang paling murni tentang ilmu bahasa Arab. Maliki itu kan penguasa. Maliki itu kan penguasa. Maliki pemilik. Jadi angka kuasa, ada yang berkuasa, ada yang memiliki. Pertanyaannya apa bedanya? Apa bedanya memiliki dengan menguasa? Sama. Terus bagaimana caranya kita berpihak di situ? Kan cocok mana bacana? Cocok kumakadaki maliki yaumiddin, cocok kumakadaki maliki yaumiddin. Di mushaf itu memang semua cocok. Tidak ada yang salah di situ. Pekuni carata memihak kumakiro. Caranya memihak itu masyarakat namanya ya kung kagaga aja natatunga cari, kita harus cari pendukung lain. Makanya yang lain itu disebut dengan ilmu alat. Maka dari ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkat si di huruf baca kutu mengaji dia nak si dia ya. Maka tungkat si di huruf baca agak golongan si di huruf. Setiap kita membaca satu huruf saja ketika kita mengaji, apa yang didapatkan satu huruf satu pahala. Ya kok kumakdaki maliki yaumiddin siba maliki yaumiddin malepa cini tambah cini hurufnya. Yang mana Anda mau pilih di situ? Tentu kita bersandar kepada Nabi. Maka pada mau bertuangan nero maliki siba maliki sama-sama memiliki dengan sama-sama menguasai. Tetapi ya kok kumakdaki maliki yaumiddin berarti tambah hurufnya cini berarti mega apalan. Jadi hanya begitu. Nah terus terakhir karena saya tinggal 1 menit. Kalau saya hilang berarti saya punya laptop lowbat.
Pertanyaannya, bagaimana caranya mensinkronkan di antara semua lahjat yang ada? Angkat tapu makui, angkat tapu makui. Pokoknya rogunan atau mak guru tajwid. Ya, jadi standar bacaan yang paling murni itu tajwid. Lahjat kamu mau kemana-mana, kita belajar tajwid. Tajwid yang menentukan. Jadi kamu punya bacaan begini, kamu punya bacaan begini, bacaan mana yang orisinil? Bacaan yang paling orisinil ketika mengaji adalah bacaan yang ikut kaidah tajwid. Di situ nih pentingnya ilmu tajwid, di situ pentingnya ilmu qiraah. Ya, saya kira demikian Ustaz Firman. Tapi Capuni tinggal 11 menit. Ya, nanti habis saya punya Jadi untuk menyatukan semua lahjat yang ada itu ilmu tajwid, ilmu qiraah. Ya, jadi meskipun ada bacaan ini, ada bacaan ini, lahjat tamim, ada lahjat aus, ada lahjat asr, itu kan yang menentukan ilmu tajwid. Siapa yang benar bacaannya? Standar ilmu tajwid. Itu saja penjelasan saya. Di antara sekian banyak lah. Demikian saya minta maaf ya, ini 5 menit persa. Saya sudah catat tadi, mudah-mudahan semua bermanfaat. Amin. Insyaallah. Iya, terima kasih. Saya lihat sudah. Ya, silakan Pak Kunan. Tutup dulu baru saya lihat. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita persilakan kepada Guru Ustaz untuk bacakan doa. Kita baca doa ya. Saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa di surah Al-Ahqaf. Itu doa untuk orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas dan sudah punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal amalan salihan tardahu waslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.